Minggu, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa. Karena Yesusku luar biasa. Nah adik-adik, miss-missnya akan menyapa adik-adik yang ada di rumah. Halo adik-adik, kasih 1, Kasih 2, Sukacita, damai 1, damai 2. Nah adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Kita semua bangkit berdiri, kita mau menyanyikan dikepak-kepakkan tangannya. Adik-adik, kita akan berdoa. Untuk itu, yuk kita tangannya dilipat, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada hari ini Engkau masih memberkati kami. Tuhan, kami berdoa Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan seluruh apapun kegiatan kami, apapun yang kami alami sampai hari ini. Kami percaya Tuhan punya rencana untuk setiap kami ada di sekolah minggu, orang tua kami, teman-teman kami. Tuhan berkatilah. Mungkin saat ini Tuhan, adik-adik kami Tuhan, teman-teman kami dalam keadaan kondisi sakit. Mari Tuhan, Engkau menjamah adik-adik kami ini Tuhan, agar kiranya adik-adik kami ini boleh disembuhkan Tuhan melalui makanan, minuman, dan obat yang dikonsumsi Tuhan, sehingga adik-adik kami Tuhan dapat sembuh dan di hari-hari berikutnya kami terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan untuk setiap kami Tuhan, guru-guru sekolah minggu, berkatilah kami Tuhan, berikan kami kesehatan. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk Miss dan Sister kami yang mungkin dalam keadaan sakit Tuhan. Tolong Tuhan memberkati kami agar kiranya kami disembuhkan Tuhan, dijamah Tuhan, sehingga kami boleh sehat kembali dan kami boleh pelayanan kembali. Tuhan, untuk segala hal apa yang kami alami Tuhan, kami tidak punya kekuatan apapun Tuhan. Engkau punya rencana Tuhan untuk setiap keadaan yang kami alami sampai hari ini. Kami percaya Tuhan, Tuhan tetap menjaga kami, melindungi kami, dan memberkati kami. Apapun kami alami Tuhan, kami tetap mengandalkan Tuhan sebagai juru selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap rangkaian acara kegiatan kami Tuhan, ibadah kami yang digital ini. Tuhan turut berkenan, turut hadir dan memberkati kami. Inilah doa kami Tuhan yang kami sampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik sekalian, masih semangat untuk memuji Tuhan. Mari
kasih, 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 kasih itu salah. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Miss Dona dengan tema Kaya Hati. Jadi kita diajarkan untuk saling memberi cinta dan kasih Tuhan yang terlebih dahulu sudah kita terima. Mari semuanya kita berdiri, kita nyanyikan bersama kasih Tuhan kepada manusia. Sungguh
adik-adik, selamat hari Minggu. Walaupun kita ibadah di rumah, kita harus tetap semangat. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Bapa yang baik, pagi ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Bapa untuk kami boleh mengerti, pahami firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini temanya kaya hati. Nats Alkitabnya dari Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Adik-adik, kita tentu dapat membedakan kehidupan antara orang kaya dan orang miskin. Orang kaya, mereka dapat makan di restoran yang mahal, sedangkan orang miskin tidak. Orang kaya, mereka mengenakan pakaian yang mahal-mahal, yang indah, dan orang miskin tidak. Orang kaya, mereka mampu berlibur ke tempat-tempat yang indah, bahkan juga sampai ke luar negeri. Dan orang miskin tidak. Masih banyak lagi perbedaan antara kehidupan orang kaya dan orang miskin. Adik-adik, dalam Nats Alkitab Lukas 16 ayat 19 sampai 31 menceritakan kehidupan Lazarus yang miskin dan orang kaya. Si orang kaya itu dia suka memakai pakaian yang bagus dan suka mengadakan pesta. Dan Lazarus, dia memakai pakaian tidak layak dan juga seluruh tubuhnya dipenuhi dengan borok atau kudis. Ketika si orang kaya itu mengadakan pesta, Lazarus dia berpikir untuk datang ke rumah si orang kaya tadi, berharap dia dapat makanan yang jatuh dari atas meja. Tapi ketika dia datang ke rumah orang kaya itu, apa yang dia dapat? Dia tidak dapat makanan adik-adik. Malah anjing si orang kaya tadi menjilati seluruh tubuh Lazarus yang penuh dengan borok atau kudis. Si orang kaya itu tidak mempunyai sedikit saja rasa belas kasihan. Kalau dia punya sedikit saja adik-adik, seharusnya dia mengusir anjingnya itu agar tidak menjilati tubuh Lazarus. Tetapi itu tidak dilakukannya. Kemudian Lazarus mati dan dia ditempatkan di pangkuan Bapak Abraham. Dan si orang kaya itu juga mati. Dia ditempatkan di neraka. Kemudian si orang kaya itu melihat ke atas. Dia lihat Lazarus. Oh, Lazarus sudah merasakan sukacita. Lalu dia berteriak kepada Bapak Abraham. Dia katakan, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air supaya dapat menyejukkan lidahku. Aku di sini merasakan kesakitan dalam nyala api ini. Lalu Bapak Abraham menjawab, anakku, ketika kamu hidup di dunia, kamu sudah merasakan yang enak-enak. Tetapi Lazarus tidak. Dan sekarang Lazarus merasakan sukacita dan mendapat hiburan. Kamu merasakan kesakitan. Lagi pula, di antara kita terbentang jurang yang tidak dapat terseberangi, sehingga kami tidak dapat ke sana dan kamu tidak dapat ke sini. Kemudian dia menjawab, si orang kaya itu menjawab, kalau begitu Bapak Abraham, suruhlah ajak Lazarus datang ke rumah ayahku, karena di sana masih ada 5 saudaraku yang masih hidup dan biarlah mereka bertobat dan tidak merasakan seperti yang aku rasakan. Kemudian Bapak Abraham menjawab, ada pada mereka kesaksian Musa dan para rasul. Biarlah itu mereka dengar dan mereka bertobat.
Si orang kaya menjawab, kalau hanya kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak akan bertobat. Kemudian Bapak Abraham menjawab lagi, dia katakan, kalau kesaksian Musa dan para nabi mereka tidak dengar, maka kesaksian orang mati pun tidak akan didengar. Adik-adik, Allah tidak membenci orang kaya. Allah hanya tidak suka kepada orang kaya yang hanya mementingkan dirinya sendiri, yang tidak peduli kepada sesama, yang tidak mempunyai rasa belas kasihan. Adik-adik, kalian mampu dan bisa menjadi orang kaya atau orang sukses dengan kalian belajar, dengan kalian rajin berdoa, membaca firman Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam hidupmu. Tapi ketika kamu sudah menjadi orang kaya, sudah menjadi orang sukses, maka kamu harus memiliki kaya hati. Apa itu kaya hati? Kaya hati adalah memiliki rasa belas kasihan, memperlakukan orang lain secara manusiawi, bukan seperti si orang kaya tadi yang memperlakukan si Lazarus tidak manusiawi. Dan ketika kamu mungkin tidak menjadi orang kaya, kamu juga dapat memiliki kaya hati. Kamu juga dapat menjadi orang yang kaya hati dengan memberikan apa yang kamu miliki. Misal kalau kamu punya pakaian yang masih layak pakai, yang tidak kamu pakai lagi, kamu bisa kasih ke orang yang membutuhkan. Atau mainan yang tidak kamu pakai lagi, kamu bisa memberikan kepada orang yang membutuhkan. Adik-adik, kita berbuat baiklah selagi kita masih hidup. Karena jangan suka kita menunda-nunda untuk melakukan kebaikan. Karena akan tiba waktunya kita dipanggil Tuhan. Dan Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban dari kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah kami ya Bapa dapat menjadi anak-anak yang dapat memiliki kaya hati ya Tuhan. Menjadi anak-anak yang dapat peduli kepada sesama kami ya Tuhan. Memperlakukan orang lain secara manusiawi ya Bapa. Terpuji namamu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hai adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam pengumuman ya. Jaga kesehatan, makan dan minum yang bergizi. Pakai masker ya adik-adik bila keluar rumah dan rajin mencuci tangan serta menjaga jarak apabila berkumpul. Rajin membaca firman Tuhan dan berdoa serta belajar di rumah dengan sungguh-sungguh. Nah, tugas untuk kelas kasih menggambar dan mewarnai pohon buah ros seperti contoh ini. Kemudian bagi kelas sukacita dan damai, ayat hafalan dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Rekam dan kirimkan hasil yang adik-adik lakukan ke WhatsApp yang tertera di layar ini ya. Kemudian terus mengikuti ibadah digital melalui channel YouTube Sekolah Minggu GMI Anugerah Medan. Adik-adik, sekarang kita akan menutup ibadah kita. Kita mulai dengan doa Bapa kami, kemudian doa berkat yang dibawakan oleh Bapak Pendeta, dan kita akhiri dengan lagu Bapa terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih sayang daripada Allah Bapa, penyertaan dengan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memampukan kita
untuk tetap berjalan dalam Tuhan mulai dari hari ini, besok hingga selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom, saya Brigita. Saya akan mengucapkan tugas sekolah minggu, yaitu menghafalkan ayat Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allahku, aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Terima kasih. Hai Miss, hai Sir. Saya akan menghafalkan ayat hafalan Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Terima kasih Miss dan Sir. God bless you always. Halo Miss, halo Sir. Hari ini saya akan mengumpulkan video ayat hafalan saya. Selamat menyaksikan. Amsal Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Tuhan, aku menasihatkan kamu supaya mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Terima kasih sudah mendengarkan. God bless you. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Terima kasih. God bless you. Hai Miss, saya adalah Mary Anta. Saya akan mengerjakan tugas sekolah minggu. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Terima kasih. Salam Miss, salam Sir. Ini tugas dari awal. Berikanlah yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Terima kasih. Hai Miss, saya Princess. Saya akan
akan mengerjakan tugas sekolah minggu. Selamat menonton. Berikanlah yang terbaik untuk Tuhan, karena Dia sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Terima kasih, Miss. Halo teman-teman, berikanlah yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Terima kasih dah. Kepada Tuhan, karena Dia sudah berbuat baik kepada kita.